niatkan menjadi dokter untuk beribadah. Ya, itu. Jangan ada niat yang lain, apalagi niat hanya semata-mata untuk materi. Perkenalkan, saya Dr. Wahyu Budi Martono, spesialis THT-KL MSc Med, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, masa bakti periode tahun 2020-2024. Saat ini kami berada di Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, Jalan Kedung Mundu Raya, nomor 8 Semarang, tepatnya di lantai 2. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang didirikan tahun 2008. Nah, sejak berdirinya sampai sekarang sudah mengalami 3 kali pergantian dekan. Saya merupakan dekan yang ketiga. Dekan pertama adalah Dr. Siti Mutmainah Priadi Mars SPOG Konsultan. Kemudian dekan kedua adalah Profesor Dr. Rifki Muslim, spesialis bedah urologi. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, atau yang lebih kita kenal dengan FK Unimus, memiliki 2 program studi. Program studi yang pertama adalah program studi sarjana atau program studi akademik. Kemudian yang program studi berikutnya adalah program studi profesi. Sebenarnya kedua program studi ini merupakan satu kesatuan, ya, karena program studi profesi dokter ini merupakan kelanjutan dari program studi sarjana kedokteran. Jadi seorang mahasiswa apabila sudah lulus program studi sarjana kedokteran dan mendapatkan titel S.Ket atau sarjana kedokteran, maka dia secara otomatis bisa langsung masuk ke program studi profesi dokter yang merupakan kelanjutan dari program studi sarjana kedokteran. Nah, satu kesatuan ini tidak bisa dipisah-pisahkan, ya. Jadi tidak bisa kita mendirikan program studi sarjana kedokteran saja tanpa program studi profesi dokter, demikian juga sebaliknya. Jadi harus ada dua-duanya. Kemudian jumlah dosennya, ya, untuk dosen program studi sarjana kedokteran adalah 49 orang. Sedangkan program jumlah mahasiswanya adalah 592. Kemudian untuk program studi profesi dokter, jumlah mahasiswanya adalah 190 orang. Jumlah dosennya adalah 38 orang. Selama periode tahun 2008 sampai tahun 2022 ini, kami sudah meluluskan atau sudah mencetak dokter sebanyak 379 orang. Itu yang perlu diketahui. Dari Sabang sampai Merauke lulusan kami tersebar, ya. Jadi kebetulan juga asal mahasiswa kami itu tersebar juga dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara. Bahkan anak-anak didik kami, lulusan kami, banyak sudah menjadi direktur di rumah sakit terutama swasta, ya Mas, ya. Ada yang di Rumah Sakit Muhammadiyah Blora, kemudian ada yang di Sumbawa, ada yang di Solo sebagai wakil direktur dan sebagainya. Juga lulusan kami sudah banyak yang sedang mengambil program pendidikan dokter spesialis. Ya, karena kami baru berdiri maka belum ada yang lulus, ya, tapi sudah banyak yang studi lanjut mengambil program pendidikan dokter spesialis. Kemudian juga untuk S2-nya juga banyak. Nah, kami ini merekrut lulusan-lulusan kami yang pandai-pandai
untuk menjadi dosen di sini. Jadi dosen FK Unimus ya yang baru-baru ini yang diutamakan adalah para alumninya, karena kami sudah mengenal betul karakter-karakter mereka. Kami pernah di visitasi ya, semua asesor mengatakan bahwa peralatan di FK sudah atau komplit, lebih dari cukup. Nanti bisa dilihatnya. Jadi kami memang didukung oleh Bapak Rektor selaku pimpinan, apa yang dibutuhkan oleh FK selalu dicukupi. Alat-alat kan berlebih. Jadi mahasiswa kalau praktek atau praktikum nggak antri Mbak, nggak desak-desakan. Ya, alat ya pegang satu-satu gitu. Nggak ada yang namanya antri terus satu alat untuk enggak, bisa pegang satu-satu. Yang bisa di-online kan online kan. Tapi yang tidak bisa ya harus tetap offline, tentunya dengan prokes yang ketat. Ya. Misalnya praktikum tentang anamnesis atau wawancara dengan pasien, kita bisa online kan karena cuma wawancara. Ya, tetapi kalau misalnya praktikum menjahit ya nggak bisa dong online, harus langsung offline. Iya dong, ya kita kapasitasnya harus kita perhatikan, tidak full seperti dulu, ya. Makanya dosennya itu ya harus sabar-sabar bimbing mahasiswa, karena durasi waktunya kan lebih panjang, ya, harus tetap seperti itu, Mbak. Dan menggunakan APD lengkap, Mbak. APD-nya pakai gown, maskernya harus minimal KN95 atau 95, pakai face shield, komplit itu, Mbak. Soalnya kalau kita memang harus hati-hati supaya jangan sampai mahasiswa kami tertular oleh COVID. Nah, sebelum praktikum ya, mereka harus itu screening untuk paling tidak rapid antigen. Untuk mahasiswa pendidikan profesi dokter ya, atau yang lebih kita kenal dengan koas atau dokter muda ya, calon dokter ini kita sebar ke berbagai rumah sakit. Kita punya rumah sakit pendidikan utama saat ini adalah Rumah Sakit Tugurejo ya, yang ada di Semarang dekat perbatasan dengan Kendal. Nah, itu merupakan rumah sakit pendidikan utama kami. Di samping rumah sakit pendidikan utama, kita juga mempunyai rumah sakit pendidikan jejaring dan afiliasi. Nah, di antaranya adalah Rumah Sakit Rumani Semarang, terus kemudian Rumah Sakit Aisyah Kudus, Rumah Sakit Delanggu Klaten, kemudian juga Rumah Sakit Jiwa Semarang. Nah, tentunya ke depan akan bertambah terus jumlah mahasiswa dan tentunya juga akan bertambah jumlah rumah sakit yang menjadi praktek mahasiswa kami. Oleh karena itu kami menyiapkan rumah sakit Unimus. Ya. Diharapkan rumah sakit Unimus ini kelak menjadi wahana pembelajaran dari mahasiswa FK Unimus dan juga fakultas-fakultas lain. Ya. Yang jelas calon dokter atau koas ini bisa praktek di rumah sakit Unimus yang sedang kami bangun di belakang. Ya. Tapi juga mahasiswa dari fakultas lain, misalnya FIKES, Fakultas Ilmu Kesehatan, itu juga bisa praktek di sana. Ya. Ada anak-anak dari perawat, bidan, dan sebagainya. Ya. Jadi calon perawat, calon bidan bisa praktek juga di sana. Kemudian juga mahasiswa dari teknologi pangan, itu juga bisa praktek di rumah sakit itu. Jadi banyak manfaatnya rumah sakit Unimus ini apabila kelak berdiri. Oh ya, jelas Mas. Tidak hanya magang atau belajar di rumah sakit, kita juga terjun di puskesmas. Bahkan sejak awal kuliah, pada saat menjalani program profesi sarjana kedokteran, itu sejak awal sudah dikenalkan dengan puskesmas. Karena apa? Karena tentunya mereka juga harus
keterjun di puskesmas kelak, setidaknya untuk internship. Jadi sekarang kan begitu lulus kan mahasiswa wajib internship. Kita kenalkan dengan puskesmas, Mas. Bahkan sejak awal kita pembelajaran di puskesmas dan berlanjut sampai koas, sampai profesi, kita terjun juga di puskesmas. Ya, jadi karena apa? Karena penting sekali harus tahu tentang puskesmas. Karena mereka besok berada di garda terdepan untuk pelayanan kesehatan. Jadi mahasiswa kedokteran itu begitu lulus jadi dokter, dia diwajibkan semacam wajib kerja sarjana untuk internship selama setahun. Nah, internship itu tadi dia bekerja di rumah sakit dan di puskesmas. Itu harus bisa itu. Kan mahasiswa kalau lulus dokter itu kan ada yang kerja di rumah sakit, di puskesmas, kemudian di manajemen sebagai dosen dan sebagainya. Ya, jadi kita persiapkan itu semua supaya mahasiswa kami lulusan FK Unimus begitu jadi dokter kerja di puskesmas tidak kaku lagi, sudah pandai. Kalau kegiatan koas tentunya berkaitan dengan skill calon dokter, ya. Dia harus bisa menghadapi atau menangani kasus-kasus yang sesuai dengan kompetensinya, ya, misalnya kasus penyakit dalam, kasus anak, kasus THT dan sebagainya. Dia harus bisa. Oleh karena itu, dulu pada saat tahap sarjana kedokteran secara teori, ya, hanya praktek dengan manekin. Nah, pada saat tahap profesi ini mereka praktek dengan orang, tentunya di bawah pengawasan dosen pembimbing. Nah, pada saat tahap sarjana kita gencar, Mas. Kita punya manekin banyak, nanti Anda bisa melihat di manekin itu bisa nanti belajar masang infus, belajar penjahit, belajar menolong persalinan, pakai manekin semua. Ya, jadi sebelum mereka ke tahap profesi, mereka harus mahir dulu, kita uji. Kalau belum lulus itu nggak boleh mereka megang orang. Ya, jadi sebelum mahasiswa kedokteran atau koas itu praktek pada pasien, dia harus terampil, harus mahir pada manekin, karena terus harus lulus dulu. Dan pada saat menerapkan ilmunya, keterampilannya di pasien, orang yang sungguhnya, dia harus didampingi oleh dokter spesialis atau dokter pembimbing klinik. Ya, insya Allah bisa. Ya. Kita punya desa binaan, kita bisa mempunyai penyuluhan-penyuluhan, ya. Terus kemudian juga kita adakan kitanan massal, ada banyak sekali, ya, pengobatan massal. Jadi itu biasanya dikemas dalam juga sebagai suatu pengabdian pada masyarakat. Jadi untuk mahasiswa yang sedang magang atau sedang menjalani tahap profesi, itu pembelajarannya tidak hanya di rumah sakit, tetapi juga di masyarakat, di puskesmas, kemudian juga di desa-desa, sebagai kita punya desa binaan dan sebagainya. Mahasiswa lulusan Unimus itu cukup berprestasi. Artinya begini, walaupun kami ini baru berdiri tahun 2008, tetapi prestasi ujian kompetensi nasional kami cukup bagus. Jadi begini, Mas, seorang mahasiswa kedokteran untuk memperoleh gelar dokter harus lulus yang namanya uji kompetensi mahasiswa program pendidikan dokter atau disingkat UKM-PPD. UKM-PPD ini ada dua ujian. Yang pertama adalah CBT, Computer Based Test, ya, itu menguji kognitif atau kepandaian seseorang. Ujiannya pakai komputer, online secara nasional. Nah, ujian kedua adalah ujian OSCE. Ujian OSCE ujian keterampilan. Itu mahasiswa harus bisa mempraktekkan keterampilannya baik pada pasien simulasi maupun pada manekin, ya, diberi kasus-kasus soal dia harus bisa menyelesaikan. Nah, untuk ujian CBT ini, ya, alhamdulillah selama ini lulusan kami selalu di atas 80%.
nasional. Dan mahasiswa yang retaker yang tidak lulus itu nggak banyak, selalu di bawah 10. Nah, kemudian untuk ujian keterampilan atau OSCE, alhamdulillah selama ini lulusan kami selalu 100% lulus. Dan alhamdulillah juga selalu 10 besar nasional. Jadi itu suatu prestasi yang perlu diapresiasi pada anak-anak didik kami. Diharapkan dengan prestasi tersebut mereka akan siap terjun ke lapangan. Rumah sakit Unimus ini unik, Mas. Jadi pencanangan atau peletakan batu pertama itu menggunakan tanggal cantik, ya. Saya ingat betul karena tanggalnya cantik, jam 10, tanggal 20, bulan 10, tahun 20. Ya, Pak Rektor itu senang tanggal-tanggal cantik itu. Nah, kemudian Pak Rektor juga mentargetkan Rumah Sakit Unimus itu siap beroperasi pada tanggal 23 bulan 8 tahun 23. Rumah sakit kami yang sedang dibangun nanti bisa dilihat ada 3 tower, ya. Tower A, B, C, bentuknya V ini untuk gedungnya. Tower A 9 lantai, tower B 7 lantai, tower C 9 lantai. Insya Allah nanti rumah sakit kami megah sekali. Yang namanya unggulan rumah sakit itu sebenarnya sifatnya berkembang ya, Mas ya. Jadi mungkin kita menentukan unggulan pada saat ini, tapi hal itu juga bisa berubah seiring berjalannya waktu. Nah, untuk saat ini sementara kami mentargetkan unggulan kami adalah uronefrologi, bagian ginjal, ya, karena semakin banyaknya kasus-kasus kelainan ginjal. Nah, tetapi tentunya hal ini tidak terpaku pada itu saja, karena kita lihat peluang pasar, kita lihat kasus-kasus yang belum tertangani oleh tetangga-tetangga kita, rumah sakit dekat-dekat kita. Nah, tidak tertutup kemungkinan nanti akan berubah atau akan bertambah untuk program-program unggulan ini, ya, karena sifatnya adalah kita mengikuti perkembangan. Untuk rumah sakit Unimus kedepannya tentunya seperti halnya rumah sakit umum yang lainnya, ya, menerima pasien dari berbagai lapisan masyarakat, golongan masyarakat dan sebagainya, baik itu pasien umum, baik itu pasien BPJS, baik anggota keluarga. Kita nggak boleh milih-milih, Mbak. Ya, dalam kode etik kedokteran tidak boleh milih-milih pasien. Kita terima semuanya, ya. Rumah sakit Unimus sampai saat ini, ketika kami ikut rapat kemarin, sudah menghasilkan atau menghabiskan anggaran 45 M. Nah, itu masih jauh dari ya, Mas ya, jauh dari selesai. Untuk tahap pertama ini pembangunannya adalah Tower A dan Tower B. Tower A dan Tower B ini diperkirakan sampai tahun 2023 Agustus, ya, anggarannya sekitar 60 juta. 60 miliar. 60 juta sedikit ya, Mas. 60 miliar. Nah, kalau sudah mencapai Tower C secara keseluruhan, bangunan rumah sakit Unimus diperkirakan 100 miliaran. Itu belum termasuk peralatan loh, Mas. Nah, kalau sudah peralatan itu unlimited itu. Peralatan kedokteran kalau dituruti ya anggarannya unlimited. Jadi untuk A dan B ini diperkirakan sekitar 60-an
miliar. Nah, kalau nanti berlanjut ke tower C sekitar 100-an. Untuk saat ini belum, ya, tetapi kami memberikan keringanan-keringanan pada kasus-kasus tertentu, Mas. Misalnya ada mahasiswa yang mohon maaf orang tuanya bercerai, terus kolaps usahanya, nah itu kita beri keringanan. Terus kemudian pada kasus COVID kemarin, ya, kita akan tahu tidak semua bisa survive usahanya. Nah, ada beberapa kasus yang orang tuanya kolaps, minta keringanan, ya kami sarankan ke rektorat karena di sini sifatnya adalah sentralisasi untuk masalah keuangan. Nah, kami sedang meramu mengusulkan kepada pimpinan pihak rektorat supaya kelak ada beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa yang hafiz Quran. Karena apa? Karena Universitas Muhammadiyah ini kan berbasis Islam. Nah, tentunya harus ada penghargaan pada mahasiswa yang berprestasi, khususnya yang hafiz Quran. Mahasiswa yang hafiz Quran ini atau anak yang hafiz Quran ini sudah kami beri fasilitasi, sudah kami beri kemudahan untuk bisa masuk FK. Ya, jadi nanti Bapak Ibu yang putra-putrinya hafiz Quran silahkan daftar. Ada tambahan poin gede sekali untuk mereka yang hafiz Quran. Ya, jadi bagi camaba atau calon mahasiswa baru nanti kan ada jalur prestasi dan jalur tes. Nah, baik jalur prestasi maupun jalur tes, kalau ada sertifikat hafiz Quran itu nanti nilainya ditambahi. Ya, misalnya jalur prestasi nilai rapot rata-rata 86. Ya, dia hafiz Quran dapat tambahan 5. Jadi nanti nilainya jadi 90. Langsung rankingnya naik. Nah, itulah penghargaan kami pada mereka yang hafiz Quran. Jadi sekali lagi ini numpang promo sekalian, Bapak Ibu yang putranya hafiz Quran dan pengen masuk kedokteran, silahkan mendaftar di FK Unimus karena akan mendapat prioritas dengan tambahan nilai yang cukup besar. Ya, tentunya setelah nanti ditambah ya tetap di ranking. Kalau misalnya ditambah rankingnya masih kalah ya terpaksa tidak ditambahi, tidak diterima. Semakin banyak hafalannya, jusnya akan semakin besar tambahan nilainya. Nanti akan diuji oleh ada tim untuk menguji para hafiz ini. Begini Mas, untuk fakultas kedokteran memang tidak bisa dibandingkan dengan fakultas yang lain. Cara pembelajarannya beda. Kalau di fakultas-fakultas lain mungkin sistemnya sistem semester, ya. Kuliah selama 1 semester, nanti ada ujian mid semester, ada ujian akhir semester. Kalau di kedokteran enggak, sistemnya bukan sistem semester, sistem blok. Ya. Jadi 1 semester itu terdiri dari 3 blok. Nah, 1 bloknya terdiri dari sekitar 6 minggu, 6 sampai 7 minggu. Nah, selama 1 blok ini, mahasiswa harus menghabiskan mata kuliahnya. Misalnya ada anatomi, ada fisiologi, ada histologi, dan sebagainya. Ya, itu 1 blok itu harus habis. Nah, kalau 1 blok 1 ini habis misalnya, nanti blok 2. Sudah ini harus ada ujian tengah blok, ada ujian akhir blok. Nah, jadi beda kan itu. Makanya di kedokteran itu banyak tugas, banyak ujian-ujiannya. Tidak bisa belajar sistem kebut semalam, tidak bisa. Harus belajar terus. Itu untuk program studi sarjana atau tahap sarjana. Sistem blok. Nah, kemudian begitu lulus sarjana menyandang gelar S.Ket, mereka kan selanjutnya tahap profesi atau program pendidikan profesi. Nah, pada tahap profesi ini
Nggak ada Mas yang namanya libur semester, nggak ada. Karena mereka di rumah sakit terus. Ya, bahkan kalau misalnya kebetulan dia dapat stase di bagian-bagian tertentu yang butuh jaga malam, walaupun dia hari Minggu, tanggal merah, Lebaran, harus tetap masuk. Ya. Karena dokter kan hari tanggal-tanggal itu kan nggak ada yang libur, tetap nganu kan, harus jaga kan. Nah, misalnya sudah dijadwal jaga UGD, Lebaran, nggak boleh itu, tetap harus berlebaran di IGD. Dokter itu seperti itu, nggak ada libur semester, nggak ada. Kalau sudah profesi, nah itu makanya sejak saat awal masuk FK, kami menyaring di samping nilai akademik, ya, kami juga menyaring tes psikiatri. Dengan tes psikiatri ini akan kita lihat sebagaimana mahasiswa itu, ya, seberapa besar atau seberapa mampu dia mengatasi stresor. Karena stresor di FK itu besar sekali. Orang pinter, anak pinter belum menjamin bahwa dia bisa mengelola stres dengan baik. Contohnya itu, begitu masuk profesi, nggak ada hari libur. Nah, liburnya kalau pas dapat giliran libur aja. Ya, kalau pas nggak dapat giliran libur, ya nggak libur. Gitu. Jadi bukan hal yang Lebaran, Idul Fitri, libur, nggak bisa. Kalau pas Lebaran dia dapat giliran jaga, nggak boleh dia meninggalkan rumah sakit. Gitu. Ya, memang beda. Saya pesan pada mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran Unimus, ya, baik yang sedang belajar di FK maupun yang sudah lulus jadi dokter, pesan saya cuma satu, ya, niatkan menjadi dokter untuk beribadah, ya, itu. Jangan ada niat yang lain, apalagi niat hanya semata-mata untuk materi. Jika Anda meniatkan diri menjadi dokter untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dunia dapat diraih, akhirat pun juga dapat diraih. Kira-kira seperti itu.